Mungkin kalian penasaran kan kenapa bisa gini? Menyusahkan sekali. Tapi bukan yang ini juga. Yasmin, ulang, salah. Ganteng aja aku ini. Ini mirip Salman Khan lah. Izin Pak. Ya ada Pak, masuk. Kenapa kamu masuk ke sini? Izin Pak, saya mau mengajukan cuti lahiran Pak. Cuti? Kamu baru aja cuti sakit bulan lalu. Iya Pak, tapi hamil ini kan Pak nggak bisa ditunda layaknya pekerjaan yang lain Pak. Ya sudahlah, mau gimana lagi? Cuti 1 bulan aja ya. Hah? 1 bulan Pak? Tapi kan aturannya Pak, cuti hamil ada 3 bulan Pak. Bagaimana itu ya Pak? 3 bulan? Oh, lama juga ya. Tapi kamu jangan buru-buru cutinya ya. Kan proyeksi saya kopi kumis itu sukses besar. Kerjaan jadi numpuk. Kamu kerjain dulu lah ya itu, baru kamu cuti. Hah? Nggak bisa dong Pak. Menurut dokter, HPL baby saya tinggal hitungan hari lagi. Mau perut saya meledak Pak? Padahal perut kami sama-sama besar. Aku isinya bayi, dia isinya batagor. Ya gimana lagi ya. Tapi jangan lebih dari 3 bulan loh ya. Kita ini kan kekurangan orang di sini. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak. Izin Pak. Aduh, pegawai wanita ini ribet kali. Cuti melahirkan lah, cuti sakit lah. Kayak mana perusahaan ini nggak rugi? Masuk. Izin Pak. Nah ya kamu, masuk. Izin Pak, maksudnya saya lagi kedatangan tamu Pak. Ini sakit banget perut saya Pak. Tamu apa? Kan saya nggak nyuruh kamu undang tamu. Bukan tamu yang itu Pak, maksud saya tamu bulanan Pak. Ini sakit banget Pak perutnya Pak. Ya ampun, cuti haid maksud kamu? Tadi barusan aja ada cuti kehamilan. Kamu itu kalau sakit perutan, itu lebih sakit lagi sunat. Tahu kamu? Ini tuh kantor puskesmas. Tapi Pak, perut saya sakit banget ini Pak.
Aduh, kamu ini menyusahkan sekali. Kenapa sih kalian pegawai wanita ini cuti-cuti aja? Ada cuti sakit kepala lah, cuti ambeien lah, cuti melahirkan lah. Kayak mana perusahaan ini nggak mau rugi? Nggak ada ya cuti-cuti ya? Keluar kamu. Tapi Pak, perut saya sakit kali Pak. Saya cuma butuh izin 1 hari loh Pak. Oh, nggak ada kamu cuti. Balik kerja kamu sana. Itu komputer sama keyboard nggak peduli kamu sakit, tahu kamu? Baik Pak. Kamu kenapa nih? Muka kamu kok pucat banget? Kenapa? Sini. Enggak kok, enggak apa-apa. Aku tadi cuman minta izin cuti haid sama Pak Bos. Oh ya. Tapi Pak Bosnya malah marah-marah. Katanya pegawai perempuan banyak alasan. Kalau Pak Bos itu jangan ditanya, udah nggak heran sih dia. Kumisnya aja yang lebat, tapi hatinya garing kayak jaket bawa bapak. Memang dasar ya Bos kumisan itu. Tadi aku kan juga ngambil cuti lahiran, tapi tahu jatahnya dikurangi. Masa kamu cuti haid juga nggak bisa sih? Dia ini pikir kita ini apa? Manusia atau robot? Ya udahlah, aku sebenarnya cuma butuh istirahat sebentar aja. Tapi karena Pak Bos kayak gitu jadi agak jengkel juga. Masuk. Permisi Pak. Sabrina, masuk. Gimana? Udah kamu kerjakan apa yang saya suruh? Udah dong Pak. Pak Bos lagi pening ya. Tadi saya dengar ada yang minta cuti melahirkan ya. Terus ada yang minta cuti sakit. Iya, gimana dari sini? Aduh, ribet kali minta cuti segala. Kamu gak mau cuti juga kan? Enggak dong Pak. Saya ini bisa baca situasi Pak. Saya tahu kapan harus cuti atau enggak ya kan. Jadi gimana nih Sabrina? Cahaya atau Agus yang mau kita naikkan jabatannya? Agus lah Pak. Lihat ini. Sangat meyakinkan sekali menurut saya Pak. Kalau perempuan itu repot Pak. Ribet banyak banget cutinya. Cuti melahirkan lah. Cuti haid lah ya kan Pak. Apalagi kalau udah nikah Pak gitu. Iya juga ya. Sebenarnya saya sedang mempertimbangkan itu. Cahaya ini bagus kerjanya. Tapi ya gak boleh buat. Betul itu Pak. Agus itu lebih bisa diandalkan Pak. Tanpa embel-embel libur lagi Pak dia. Pak Bos, jadi gini cara Bapak nilai kerja saya. Proyek Kopi Kemas kemarin, siapa yang lembur? Sampai saya pulang malam-malam, gak ada kendaraan dikasih dari kantor. Untung aja saya gak kena begal loh ya Pak. Oh, saya bukan begitu maksud saya. Bapak udah janji loh Pak, kalau sukses proyek kemarin, saya yang bakal naik. Tapi sekarang apa? Malah ngomongin perempuan banyak alasan segala lagi. Sekarang mana si Agus? Saya santai aja lah. Kalau di sini tuh nggak kemana loh Cahaya. Alah Sabrina, denger ya, kamu tuh gak tahu rasanya kerja keras demi kerjaan. Tahunya tuh cuma duduk manis di depan Pak Bos, cari muka doang. Ih, seenaknya aja. Jadi mau kamu itu apa, Cahaya? Mungkin kita bisa bicarakan lebih lanjut. Pak, di sini itu saya cuma minta keadilan Pak. Kalau saya nggak dihargai, lebih baik saya resign aja sekalian. Cahaya, kamu tenang dulu. Ini semua demi kepentingan kantor. Agus itu lebih cocok untuk kenaikan jabatan kali ini. Cocok apanya Pak? Coba Bapak lihat baik-baik nih mukanya. Udah kayak muka Japit Tembung. Tenang, Cahaya. Ini semua masih pertimbangan. Pertimbangan apaan Pak? Janji Bapak mana? Dan kamu juga Sabrina, perempuan tapi taunya ngejatuhin perempuan lain. Dasar kamu tuh iri kan? Siapa juga yang iri? Aku tuh cuma mau yang terbaik untuk kantor ini, tau nggak? Apa-apaan kamu, Cahaya? Ini tindakan tidak sopan kepada atasan ya. Aku cuma juga tuh kayaknya. Kayaknya saya butuh kumis baru lagi nih.
Gimana coba weh? Bos itu taunya janji-janji doang. Tapi lihat siapa yang dipilih, si Agus. Mana si Sabrina ngompor-ngomporin lagi. Emang ya bos kita itu udah kelewatan kali. Sabrina juga nyari aman mulu. Iya kan, kerja di sini nguji kesabaran kita kali kan, Beb. Mau sampai kapan kita kayak gini terus? Aku capek loh, kita capek kan disalah-salahin terus sama kantor. Karena masalah kita cuma perempuan, karena kita dibilang banyak alasan. Karena itu, aku tadi nyari-nyari loh lowongan kerja lain untuk opsi kita kerja. Serius Nat? Mana coba lihat. Ini di perusahaan PT Sejahtera Indonesia Bersama, aku baca-baca bosnya terkenal baik loh. Perusahaannya juga mereka nggak main-main soal hak-hak pegawai wanitanya. Cuti hamil, cuti mens, semuanya dijamin sama kantor. Wah, serius? Jadi kok misalnya kita kerja di sana nggak akan ada lagi drama macam ini? Udah, kita cabut aja sekalian. Kita biarin tuh si Pak Bos sama Sabrina berdua di kantor. Biar mereka ngos-ngosan ngurus kerjaan sendiri. Iya, biarin aja mereka bertahan. Sabrina juga, biar aja dia ngerasain jadi perempuan sendiri di kantor ini. Bayang nggak sih kalian kalau misalnya Sabrina jadi sibuk ngurus kantor, terus si bos kumisnya bisa rontok gara-gara stres. Jadi beneran ya, kita resign bareng-bareng biar bos tahu siapa yang jalanin perusahaan ini. Aku sih siap ya. Emang udah mau resign dari lama juga. Biar kita buktiin kalau kita itu di sini bukan sekedar pegawai. Besok yuk, kita langsung kasih aja surat resign kita ke meja bapaknya. Biasanya ikut kan? Kalau kalian berdua gas ya gas lah. Yuk. Beneran kan? Ya udah yuk. Apakah hak pekerja perempuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 masih berlaku pasca Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023? Pasca terbitnya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023, banyak kekhawatiran hak perempuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dihilangkan karena tidak tercantum di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Mengenai hal ini, mengacu pada pasal 81 Undang-Undang Cipta Kerja, menyatakan bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan masih berlaku sepanjang tidak diubah, dihapus, atau ditetapkan pengaturan barunya oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Oleh karena sejumlah hak pekerja perempuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang disebutkan di atas tidak diubah, dihapus, atau ditetapkan pengaturan barunya oleh Undang-Undang Cipta Kerja, maka masih berlaku hingga kini. Namun demikian, untuk kepastian hukum penting bagi pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja untuk memasukkan klausul perlindungan maternitas ke dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama. Dalam era modern saat ini, peran perempuan di tempat kerja semakin meningkat. Seperti yang tercermin dalam laporan Badan Pusat Statistik atau BPS, pada bulan Februari tahun 2024, tingkat partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK perempuan di pasar tenaga kerja tercatat mencapai 55,41%, naik sekitar 1% dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 54,42%. Peningkatan jumlah pekerja perempuan ini mencerminkan peran perempuan yang semakin vital dalam perekonomian nasional. Meskipun demikian, kesetaraan akan harkat dan martabat perempuan masih belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Pekerja perempuan masih menghadapi tantangan khusus terkait hak-hak dasar, seperti hak atas keamanan kerja, kesejahteraan, dan kesempatan yang setara. Perlindungan hak-hak pekerja perempuan di tempat kerja menjadi isu yang semakin penting dalam konteks pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia. Di Indonesia, pemerintah melalui kebijakan telah berupaya untuk melindungi hak-hak perempuan, terutama bagi perempuan yang bekerja di tempat kerja. Politik hukum pemerintah terkait hak-hak pekerja perempuan di Indonesia sejatinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Contoh, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, contoh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, telah berupaya melindungi pekerja wanita yang bekerja di tempat kerja, di mana pemerintah telah memberikan hak-hak khusus kepada pekerja perempuan. Adapun hak-hak tersebut meliputi: yang pertama, larangan diskriminasi. A. Larangan diskriminasi dalam memperoleh pekerjaan. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 5. B. Perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 6.
Pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran larangan diskriminasi dalam pekerjaan. Terdapat pada pasal 190 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, contoh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Nah teman-teman, berdasarkan pasal 5 dan 6 yang telah disebutkan sebelumnya, politik hukum pemerintah terkait perlindungan wanita di tempat kerja terhadap larangan diskriminasi gender, yaitu pemerintah menetapkan kebijakan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dalam semua aspek ketenagakerjaan, termasuk dalam hal perekrutan, penggajian, promosi, dan perlakuan di tempat kerja. Politik hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan tidak mengalami perlakuan yang berbeda atau tidak adil hanya karena jenis kelamin mereka. Yang kedua, ketentuan mempekerjakan pekerja perempuan di malam hari. A. Pekerja atau buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 11 malam sampai dengan pukul 7 pagi. B. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan antara pukul 11 malam sampai dengan pukul 7 pagi wajib untuk memberikan makanan dan minuman bergizi dan juga menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. C. Pengusaha wajib menyediakan angkutan antarjemput bagi pekerja atau buruh perempuan yang berangkat dan pulang kerja antara pukul 11 malam sampai dengan pukul 5 pagi. Terdapat pada pasal 76 ayat 1, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. D. Sanksi pelanggaran ketentuan kerja shift malam bagi pekerja perempuan. Merupakan tindak pidana pelanggaran, pengusaha yang melanggar ketentuan memperkerjakan pekerja perempuan antara pukul 11 malam sampai dengan pukul 7 pagi dikenai sanksi pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 12 bulan dan atau denda paling sedikit 10 juta rupiah dan paling banyak 100 juta rupiah. Terdapat pada pasal 187 ayat 1 dan 2 contoh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. E. Larangan kerja shift malam bagi pekerja hamil. Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 11 malam sampai dengan pukul 7 pagi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 76 ayat 2. F. Sanksi pelanggaran larangan kerja shift malam bagi pekerja hamil. Merupakan tindak pidana pelanggaran pengusaha yang mempekerjakan pekerja perempuan hamil bekerja antara pukul 11 malam sampai dengan pukul 7 pagi dikenai sanksi pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 12 bulan dan atau denda paling sedikit 10 juta rupiah dan paling banyak 100 juta rupiah. Terdapat pada pasal 187 ayat 1 dan ayat 2 contoh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Berdasarkan pasal 76 yang telah disebutkan sebelumnya, politik hukum pemerintah terkait perlindungan wanita di tempat kerja terhadap perlindungan untuk pekerja malam yaitu bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari, pemerintah mensyaratkan pengusaha menyediakan makanan bergizi dan transportasi pulang pergi. Ini merupakan upaya politik hukum untuk melindungi pekerja perempuan dari risiko kesehatan dan keselamatan, mengingat situasi kerja malam memiliki potensi risiko yang lebih tinggi. Nah, jangan kayak Pak Bos ya. Yang ketiga, istirahat haid. A. Hak 2 hari dari istirahat haid. Pekerja atau buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada pasal 81 ayat 1. B. Hak upah saat menjalankan istirahat haid. Pengusaha wajib membayar upah pekerja atau buruh perempuan yang menjalankan istirahat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terdapat pada pasal 93 ayat 2 huruf B. C. Sanksi pelanggaran hak cuti haid merupakan tindak pidana pelanggaran pengusaha yang tidak membayar upah pekerja atau buruh perempuan yang sedang menjalankan istirahat haid dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 bulan dan paling lama 4 tahun dan atau denda paling sedikit 10 juta rupiah dan paling banyak 400 juta rupiah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada pasal 186 ayat 1 dan ayat 2 contoh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Nah, berdasarkan penjelasan pasal 81 yang telah disebutkan sebelumnya, politik hukum pemerintah terkait perlindungan wanita di tempat kerja, yaitu terhadap hak cuti haid, perempuan diberikan hak untuk tidak bekerja pada hari pertama dan kedua masa haid jika mereka merasa sakit, dengan kewajiban si pengusaha harus tetap membayarkan upah si pekerja. Kebijakan ini menunjukkan perhatian pemerintah pada kesejahteraan dan kesehatan pekerja perempuan, khususnya dalam aspek yang berkaitan dengan kondisi biologis mereka. Istirahat melahirkan. A. Cuti melahirkan 1,5 bulan sebelum dan sesudah melahirkan. Pekerja atau buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan sesuai dengan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. B. Hak upah penuh selama cuti melahirkan. Setiap pekerja atau buruh yang menggunakan hak waktu istirahat melahirkan berhak mendapat upah penuh sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. C. Sanksi pelanggaran
pelanggaran hak istirahat melahirkan merupakan tindak pidana pelanggaran pengusaha yang tidak memberikan hak istirahat sebelum dan sesudah melahirkan kepada pekerja atau buruh perempuan. Dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan atau denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 400 juta rupiah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada pasal 185 ayat 1 dan ayat 2 contoh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. D. Hak upah saat menjalankan istirahat melahirkan. Pengusaha wajib membayar upah pekerja atau buruh perempuan yang menjalankan hak istirahat sebelum dan sesudah melahirkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terdapat pada pasal 93 ayat 2 huruf C. E. Sanksi pelanggaran hak upah saat istirahat melahirkan merupakan tindak pidana pelanggaran pengusaha yang tidak membayar upah dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 bulan dan paling lama 4 tahun dan atau denda paling sedikit 10 juta rupiah dan paling banyak 400 juta rupiah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada pasal 186 ayat 1 dan ayat 2 contoh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Istirahat gugur kandungan. A. Hak istirahat keguguran. Pekerja atau buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada pasal 82 ayat 2. B. Hak upah penuh saat menjalankan istirahat gugur kandungan. Setiap pekerja atau buruh yang menggunakan hak waktu istirahat gugur kandungan berhak mendapat upah penuh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada pasal 84. C. Sanksi pelanggaran hak istirahat gugur kandungan merupakan tindak pidana pelanggaran pengusaha yang tidak memberikan hak keguguran kandungan kepada pekerja atau buruh perempuan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan atau denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 400 juta rupiah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada pasal 185 ayat 1 dan ayat 2 contoh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. D. Hak upah saat menjalankan istirahat gugur kandungan. Pengusaha wajib membayar upah pekerja atau buruh perempuan yang menjalankan hak istirahat keguguran kandungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terdapat pada pasal 93 ayat 2 huruf C. E. Sanksi pelanggaran hak upah saat istirahat gugur kandungan merupakan tindak pidana pelanggaran pengusaha yang tidak membayar upah dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 bulan dan paling lama 4 tahun dan atau denda paling sedikit 10 juta rupiah dan paling banyak 400 juta rupiah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terdapat pada pasal 186 ayat 1 dan ayat 2 contoh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Kesempatan menyusui. A. Hak kesempatan menyusui. Pekerja atau buruh perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 83. Nah, berdasarkan pasal 82 sampai 83 yang telah disebutkan sebelumnya, politik hukum pemerintah terkait perlindungan wanita di tempat kerja terhadap pertama, hak cuti hamil, melahirkan, dan keguguran. Melalui undang-undang ini, pemerintah memberikan hak cuti bagi pekerja perempuan yang sedang hamil, melahirkan, atau mengalami keguguran dengan ketentuan upah penuh selama cuti. Pengaturan ini memastikan bahwa perempuan mendapatkan waktu yang cukup untuk pemulihan fisik dan mental tanpa kehilangan penghasilan. Hak ini dilindungi sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga kesejahteraan perempuan yang menjalani peran sebagai seorang ibu. Yang kedua, waktu khusus untuk menyusui. Melalui undang-undang ini juga mengatur hak bagi pekerja perempuan untuk memiliki waktu khusus untuk menyusui selama jam kerja. Aturan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara peran profesional dan peran ibu sebagai pekerja perempuan, serta menunjukkan dukungan pemerintah terhadap hak-hak reproduksi dan kesejahteraan anak. Larangan PHK karena hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui. A. Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja atau buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya. B. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja atau buruh yang bersangkutan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terdapat pada pasal 153 ayat 1 huruf B dan ayat 2 contoh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Nah, melalui pasal di atas, pasal 153 ayat 1 yang telah disebutkan sebelumnya, politik hukum pemerintah terkait perlindungan wanita di tempat kerja, yaitu larangan pemutusan hubungan kerja karena kehamilan dan menyusui. Nah, di sini pemerintah melarang pengusaha memutus hubungan kerja dengan alasan kehamilan, melahirkan, ataupun menyusui. Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi perempuan dari ancaman pemecatan ataupun ketidakpastian pekerjaan saat mereka menjalankan peran biologis sebagai seorang ibu.
8. Perlindungan dari kekerasan dan pelecehan. A. Perlindungan sesuai harkat dan martabat manusia. Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta nilai agama. Hal ini diatur dalam pasal 86 ayat 1 huruf B dan huruf C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. B. Menjaga keamanan dan kenyamanan kondisi kerja, terutama di shift malam. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan antara pukul 11 malam sampai dengan pukul 7 pagi wajib untuk menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. Terdapat pada pasal 76 ayat 3 huruf B Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nah, berdasarkan pasal 86 ayat 1 huruf B dan C dan pasal 76 ayat 3 huruf B yang telah disebutkan sebelumnya, politik hukum pemerintah terkait perlindungan wanita di tempat kerja terhadap jaminan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan atau pelecehan. Meskipun tidak dijabarkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, prinsip hukum yang dianut pemerintah dalam politik hukum ketenagakerjaan mencangkup kewajiban pengusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari tindakan kekerasan atau pelecehan terhadap pekerja perempuan. Prinsip ini penting untuk memastikan keamanan dan kenyamanan perempuan di tempat kerja, terutama saat bekerja di waktu-waktu yang rentan seperti shift malam. Aduh, sakit banget perutnya. Jadi, kesimpulan yang bisa kita simpulkan. Oh iya. Maaf. Jadi, sebagai kesimpulannya, singkat saja, secara keseluruhan, kebijakan pemerintah dalam UU Ketenagakerjaan bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil, dan ramah bagi perempuan. Hal ini mencerminkan komitmen negara terhadap kesejahteraan pekerja perempuan, serta penghargaan terhadap peran mereka di sektor ekonomi. Paham? Dalam elam